Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putra Pawongan yang selalu dirahmati Allah, semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Disinilah kami berada di salah satu tempat makam keramat dalam Kulanata Salam atau disebut juga Buyut Sadim, yang berada di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Memang tidaklah terkenal di masyarakat luas, beliau merupakan salah seorang tokoh muslim yang paling disegani. Beliau adalah seorang keturunan Prabu Kusumalaya atau kakak kandung Prabu Siliwangi. Baiklah sahabat, kami akan menceritakan asal-usul sejarah atau cerita mengenai dalam Kulanata Salam atau disebut Buyut Sadim. Dalam Kulanata atau Buyut Sadim dilahirkan di sebuah kerajaan yang terletak di Majalengka. Sang tokoh tersebut merupakan salah satu keturunan dari generasi ketiga Pajajaran. Makam sang tokoh tidaklah jauh dari sebuah mata air keramat yang disebut Mata Air Keramat Ciburial. Mata air Ciburial yang terletak di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Menurut cerita, mata air ini sering digunakan oleh sang tokoh Pajajaran, yaitu dengan karomahnya air dapat mempertajam keilmuan dan juga menghilangkan aura-aura negatif dalam tubuh. Salah satu tokoh yang berkaitan dengan mata air Ciburial ini yang bernama dalam Kulanata Salam atau Buyut Sadim. Siapakah sebenarnya dalam Kulanata Salam tersebut? Menurut berbagai sumber yang berdasarkan pada naskah kuno, yaitu naskah Wangsakerta
yang diceritakan Kerajaan Talaga Manggung yang berada di Majalengka merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sebelum abad ke-15 Masehi. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini diperintah oleh Sunan Talaga Manggung, putra bungsu dari Maharaja Sunda, yaitu Prabu Aji Guna Lingga Wisesa. Sunan Talaga Manggung mempunyai seorang putra dan satu orang putri yang bernama Raden Panglurah dan Ratu Simbar Kencana. Ratu Simbar Kencana menikah dengan seorang pati yang bernama Palembang Gunung dan ia menjadi raja di Talaga. Setelah Palembang Gunung meninggal, tahta kerajaan sempat kosong. Tahta kerajaan akhirnya diserahkan kepada Ratu Simbar Kencana. Ratu Simbar Kencana akhirnya diserahkan kepada Ratu Simbar Kencana menikah lagi dengan salah seorang keturunan Galuh, yaitu Raden Kusuma Laya Ajar Kutomanggung, dan terlahirlah 8 orang putra putri, dan yang paling dikenal adalah Sunan Parung. Sunan Parung mempunyai putri yaitu Ratu Parung atau Ratu Sunyalarang. Ratu Parung menikah dengan Raden Rangga Mantri atau putra dari Raden Munding Sari Agung atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Ratu Parung dan Ratu Rangga Mantri memilih untuk masuk Islam dan keduanya menduduki tahta kerajaan di Talaga. Dari pernikahan Ratu Parung dan Rangga Mantri terlahirlah 6 orang putra putri, diantaranya yang bernama Sunan Wanapri yang merupakan keturunan tokoh raja yang bergerak waliullah, dan ia pun terkenal karena mampu mengislamkan hampir seluruh rakyat kerajaan yang berlokasi di Walang Suci. Sunan Wanapri mempunyai 6 orang putra putri yang salah satunya bernama Dalem Kulanata Salam atau disebut Buyut Sadim. Disebut juga tokoh ulama besar yang dilahirkan di Majalengka dengan keturunan Raja Pajajaran. Ia adalah salah satu keturunan Galuh yang terlahir kerajaan Talaga, dan ia dibesarkan dan dididik di lingkungan kerajaan yang bercorak Islam. Sebelum Wanapri wafat, ia meminta kepada putra-putrinya untuk berhijrah dalam menyebarkan agama Islam. Begitupun dengan Buyut Sadim atau Dalem Kulanata Salam, ia hijrah ke kerajaan Sumedang Larang dalam menyebarkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Dalam Kulanata Salam atau Buyut Sadim memang tidaklah dikenal seperti tokoh-tokoh muslim lainnya, dan tidak tercatat dalam buku sejarah sebuah perjuangan tokoh muslim yang berjuang dalam menyebarkan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada semua masyarakat luas. Ia adalah seorang tokoh muslim tanpa gelar. Semoga segala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan banyak
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.